Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Telkom University Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek di mata kuliah Literasi Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Bintang Ginanjar, ST.MT. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Konidia Asih Prastiwi, Thalia Rizky Maulina, Raffi Al-Hirsah, Meli Nurayani, dan yang terakhir Citra Nursofa. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan informasi salah satu perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bluebird Tbk. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai Debt to Equity Ratio atau DER. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut, yang diambil dari Annual Report tahun 2016 sampai 2020, dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 menunjukkan DER tertinggi, yang mengartikan bahwa kinerja perusahaan pada tahun 2016 merupakan yang terburuk. Namun untuk tahun selanjutnya, yaitu 2017 dan 2018, nilai DER mengalami penurunan, yang artinya kinerja perusahaan membaik setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2019 dan 2020, nilai DER mengalami kenaikan, yang berarti kinerja perusahaan kembali memburuk. Selanjutnya ada return on equity, yaitu laba bersih terhadap ekuitas yang disetahunkan. Rumus ROE itu laba bersih dibagi modal dikali 100%. Di sini ada data yang berasal dari annual report PT Bluebird. Dengan hasil ROE-nya pada tahun 2016 itu 10,74%, 2017 8,55%, 2018 8,78%, 2019 5,65%, 2020 mengalami kerugian 3,30%. Selanjutnya adalah dividen per lembar saham. Di tahun 2016, dividen per lembar sahamnya adalah Rp66, di tahun 2017 adalah Rp61, di tahun 2018 adalah Rp51, dan di tahun 2019 adalah Rp73, dan di tahun 2020 adalah Rp36. Nilai ini didapatkan dari total dividen dibagi dengan jumlah saham beredar. Dividend yield. Untuk mengetahui persentase dari dividend yield dapat dicari dengan cara membandingkan dividen per lembar saham dengan harga sahamnya, kemudian dikalikan dengan 100%. Berikut ini dividen yield pada PT Bluebird terbuka selama 5 tahun. Yang pertama, untuk tahun 2016, di mana dividen per lembar sahamnya senilai Rp66 dibagi dengan harga sahamnya senilai Rp3.000, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%, maka didapatkan persentase dividen yield sebesar 2,2%. Perhitungan yang sama berlaku untuk tahun 2017 dan seterusnya, di mana didapatkan dividen yield sebesar 1,76% untuk tahun 2017, 1,77% untuk tahun 2018, 2,93% untuk tahun 2019, dan terakhir 2,76% untuk tahun 2020. Selanjutnya ada gross profit margin atau GPM rasio, di mana semakin tinggi nilai GPM maka semakin baik kinerja operasional perusahaan, dan sebaliknya semakin rendah nilai GPM maka semakin buruk kinerja operasional perusahaan. Jika dilihat pada tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa kinerja operasional perusahaan pada tahun 2016 merupakan yang terbaik, dan kinerja operasional perusahaan pada tahun 2020 merupakan yang terburuk. Selanjutnya price to book value atau PBV, harga saham terhadap nilai buku perusahaan. BV itu modal dibagi jumlah saham. Price to book value itu rumusnya harga saham dibagi book value atau BV. Di sini ada data dari annual report PT Bluebird dan harga saham setiap tahunnya. Book value pada tahun 2016 1178,33, 2017 1187,68 ribu,
2018 1.190,98 ribu, 2019 1.173,40 ribu, 2020 1.152,94 ribu. Untuk PBV-nya itu pada tahun 2016 2,55 kali, 2017 2,90 kali, 2018 2,41 kali, 2019 2,14 kali, 2020 1,21 kali. Selanjutnya adalah price to earning ratio. Di tahun 2016 price to earning ratio-nya sebesar 14,77. Di tahun 2017 adalah 20,35. Di tahun 2018 adalah 15,68. Di tahun 2019 adalah 19,76 dan di tahun 2020 adalah minus 20,31. Kesimpulan kami mengenai saham PT Bluebird adalah jangan dibeli terlebih dahulu dengan alasan yang pertama adalah persentase return on equity dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, bahkan di tahun 2020 nilainya adalah minus 3,3%. Ini artinya adalah PT Bluebird tidak bisa mengelola dana saham dengan baik. Kemudian yang kedua, nilai PBV di atas 1 yang artinya harga saham PT Bluebird terlalu mahal. Kemudian yang ketiga adalah jika kita melihat harga penutupan saham PT Bluebird dari awal tahun 2016 yang harganya di atas 7.000, sedangkan pada hari ini tanggal 18 Januari 2020 harga penutupannya adalah Rp1.320. Ini artinya saham PT Bluebird sedang mengalami downtrend yang sangat kuat. Return on asset. Berikut ini return on asset pada PT Bluebird terbuka pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di mana untuk tahun 2016 return on assetnya sebesar 6,86%, kemudian 6,47% untuk tahun 2017, 6,65% untuk tahun 2018, 4,11% untuk tahun 2019, dan terakhir minus 2,38% untuk tahun 2020. Selanjutnya ada dividen payout ratio, di mana semakin besar dividen payout ratio ditetapkan oleh suatu perusahaan, maka akan semakin menguntungkan juga untuk para investor. Sementara itu, dari pihak perusahaan akan semakin sedikit mendapatkan sumber pendanaan internal. Jika dilihat dari tabel berikut, maka dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan, dan pada tahun 2019 mencapai nilai tertinggi, yang berarti pada tahun 2019 menunjukkan bahwa investor semakin untung. Dan terakhir pada tahun 2020 terjadi kesepakatan antar pemegang saham untuk tidak membagikan dividen tunai. Net profit margin laba bersih terhadap perusahaan. Net profit margin itu sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Di sini ada data dari annual report pada PT Bluebird dengan hasil NPM 2016 10,44%, 2017 10,3%, 2018 10,96%, 2019 7,55%, 2020 mengalami kerugian yaitu 8,43%.